Keturunan Nabi Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah, tokoh komunis yang diburu tentara Baret Merah. Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah asal Banjarmasin, adalah anggota parlemen di era Soekarno dan menjadi gerilyawan buruan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di masa Orde Baru. Dia adalah salah satu keturunan Nabi atau yang biasa disebut sebagai Sayyid. 12 Januari 1974, Sofyan dan Asyong sedang menikmati makan siang. Sofyan, laki-laki berkumis dan berjanggut itu, duduk dengan senapan AK di paha. Dia tidak sadar ada 12 orang pasukan komando sedang mengintainya dari belakang. Begitupun kawannya, Asyong alias Ramang, yang menyandang senapan Gatmi. Dari jarak 10 meter dari pasukan penjergap itu, terlihat Ramang dan Sofyan sedang duduk makan siang berhadapan di antara 3 pohon besar. Letnan 1 Sudiono dari Kopasanda masih ingat perintah Mayor Sutarno, usahakan tembak kakinya. Ketika itu, sialnya, kaki Sofyan tidak terlihat, tubuhnya saja yang nampak. Kalau terpaksa menembak, tembaklah Sofyan dulu, jangan si Ramang, bisik Sudiono kepada bawahannya. Sebab target utama mereka adalah Sofyan. Tepat pukul 13.05 dari celah-celah daun belukar dalam jarak 10 meter, sebutir peluru AR yang tembakan Sudiono meluncur. Peluru itu meluncur melalui belakang kepala Sofyan hingga menembus dahinya. Tembakan-tembakan lain segera menyusul. Sementara dengan hanya berkolor, Ramang mengambil langkah 1000. Namun Gatmi miliknya tertinggal. Itulah makan siang terakhir Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah. Ia adalah buruan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama bertahun-tahun di Rimba, Kalimantan Barat. Cerita penyergapan Sofyan di sekitar hutan Terentang dan Sungai Kalabau diwartakan Tempo pada 9 Februari 1974. Setelah penembakan, pasukan itu fokus mengurus Sofyan yang sudah menjadi mayat. Tidak mudah menggotong Sofyan dari hutan. Mereka harus bersampan, membawa mayat Sofyan yang sudah terbungkus plastik. Setelah laporan soal Sofyan diterima pihak militer di Pontianak, helikopter pun menuju Terentang. Zona pendaratan helikopter untuk menjemput mayat Sofyan. Menjelang senja keesokan harinya, barulah mayat Sofyan bisa didaratkan di depan Sekodam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Dari sana, mayatnya diusung ke kamar mayat Kasdam Tanjung Pura yang jaraknya sekitar 75 meter. Orang-orang yang pernah mengenal turunan Sayyid ini diminta mengidentifikasi. Kenalan Sofyan seperti M. Ali AS, Suwardi Puspoyo, M. Yusuf Suib, Haji Abdus Syukur, dan Abu Bakar Mansur membenarkan bahwa mayat itu adalah Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah. Selama hidupnya, Sofyan tak asing dengan Partai Komunis Indonesia, juga pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS. Namanya juga tercantum dalam dokumen-dokumen Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Indonesia 7 hingga 14 September 1959. Menurut catatan Tempo, Sofyan meninggal di usia 48 tahun. Dia lahir di Banjarmasin. Ajaran komunis dikenalnya di Medan, di mana dia juga bertemu istrinya
Nani Sumarni di kota itu. Di Medan, Sofyan sudah menjadi ketua Serikat Buruh Kiri Sarpuri Sopsi Medan pada 1950. Dia kembali ke Banjarmasin pada 1954, menjadi tokoh PKI dan anggota parlemen di sana. Di tahun 59, Sofyan pindah lagi ke Pontianak. Di sana dia menjadi anggota Komite Daerah Besar Kalimantan Barat. Dia juga anggota Front Nasional. Sebagai insan Partai Komunis terpandang, Sofyan ikut menjadi dosen di sekolah partai yang terletak di Gang Nurdin, Pontianak. Barak Bah, nama belakang laki-laki yang lahir kira-kira tahun 1926 ini, adalah salah satu marga keturunan Nabi Muhammad. Maka ia bergelar Sayyid. Selain Sayyid Ahmad Sofyan Barak Bah, ada Sayyid lain yang juga komunis. Dari Kalimantan Timur ada Sayyid Fahrul Barak Bah yang menjadi pimpinan CDP Kalimantan Timur dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Setelah 1965, Fahrul ditangkap. Namun Sofyan tidak. Sofyan bergerilya. Setelah G30S gagal dan lanskap politik Indonesia terhadap konfrontasi Malaysia berubah, banyak sukarelawan Vikura yang tergabung dalam PGRS enggan berhenti berkonfrontasi. Mereka pun disikat ABRI. Dengan mantan PGRS itu, Sofyan bersekutu. Menurut catatan AM Hendro Priyono yang ikut serta penumpasan PGRS, PKI Gaya Baru pimpinan Sofyan dengan sisa PGRS melahirkan kekuatan yang disebut Barisan Rakyat Barat yang beroperasi sejak 1966 hingga 1974. Dalam pasukan PGRS itu terdapat trio Lim Fokui, Bong Kicok, dan Bong Hon yang bergerilya di hutan belukar perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. TNI melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan. Kata AM Hendro Priyono yang menulis Operasi Sandi Yuda menumpas gerakan clandestine. Sofyan menjadi orang yang dianggap berbahaya di masa-masa itu. Tahun 1967, Barisan Rakyat atau BARA yang merupakan fusi antara PGRS dan CDP PKI Kalimantan Barat di bawah pimpinan Ahmad Sofyan menyerang gudang senjata AURI di Pangkalan Udara Sanggau, Ledo atau Sintang II. Tulis Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan yang berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009. Sofyan menjadi otak dari gerakan itu, sedangkan serangan dipimpin oleh Juli, seorang Cina komunis di Singkawang. Setelah melakukan serangan, posisi pemberontak semakin menguntungkan. Mereka berhasil menjerah 133 pucuk senjata yang sebagian besar terdiri dari senapan cung buatan RRC, senapan serbu Heckler, dan Kop G3. Jumlah senjata yang dirampas itu dapat mempersenjatai pasukan berkekuatan satu kompi. Gedung senjata AURI yang dikuasai oleh gerombolan komunis kemudian dibakar habis. Sebagai pemimpin gerilya, Sofyan membagi Kalimantan Barat menjadi dua komite, yaitu Komite Daerah Kapuas untuk sektor timur dan Komite Daerah Pantai untuk sektor barat yang menjadi daerah operasi Kopasanda. Sofyan melakukan operasi clandestine di daerah belakang dan daerah penyangga sesuai strategi PKI.
yaitu melakukan penggarapan massa, menyusun organisasi partai di bawah tanah, dan melakukan perjuangan bersenjata. Selama bertahun-tahun, Sofyan menjadi buruan ABRI, termasuk Kopasanda. Tim yang dipimpin Letkol Sutarno itu diberi tugas khusus untuk mendapatkan Sofyan, hidup atau mati. Sebenarnya, Sofyan sudah hampir kita tangkap, tapi pengejaran Sofyan dalam ruang gerak yang semakin sempit terpaksa berhenti karena Satgas ditarik dari Kalimantan Barat kembali ke basis. Agus Sintong dalam buku biografinya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.